20.890. KAJ 15.355 menjadi 27.352. Ada peningkatan sebanyak 90% ya dari nilai yang sebelumnya menjadi 27.000 yaitu 11.997. Jadi secara keseluruhan total penerima Bansos 2024 ada 219.252. Dan inilah yang akan kita jelaskan secara keseluruhan, berapa banyak yang memang akan kita lakukan untuk diturunkan verifikasi. Seperti itu ya. Berlanjut di data berikutnya, bahwa untuk alokasi pencairan ini, pencairan bansos tahap 1 dan tahap 2 2024 ini memang kita lakukan secara kita punya data ya. Tadi sudah disampaikan karena ada kuota 219.252, ini ada data di tahap 1 yang akan dibuat SK Gup tahap 1 di bulan Januari ini. Ya, kenapa angkanya hanya 64.917? Karena memang ini merupakan hasil padanan data dari data DTKS dengan Resosek di desil 1 sampai 4. Awalnya sebenarnya datanya itu ada 144.000 untuk data penerima Bansos existing 2023 yang ada di tahap 1 ini, yaitu desil 1 sampai desil 4. Tapi ternyata dari data 140.000 itu ada padanan-padanan, baik itu padanan dari kependudukan ya, ada yang pindah JKI, ada yang meninggal dunia, ada yang padanan dari aset ya, ada kepemilikan mobil, NJOP di atas 1M, ada padanan juga WBS Panti, ada penerima bansos APBN. Ternyata ada kebijakan bahwa penerima bansos APBD itu tidak boleh menerima APBN. Dan juga ada yang terkait ketidaklayakan DTKS yang kemarin sudah dilakukan penidakslayakan oleh teman-teman para pendamsos ya. Dan bulan ini juga akan dilakukan proses penginputannya di tanggal 14 ya. Serta ada hasil rekon di tahap 4 seperti itu. Jadi totalnya ini ada 64.917. Kenapa saya sampaikan di sini kepada teman-teman pendamsos semua? Karena ini untuk informasi nanti kepada masyarakat ketika ada pencairan di tahap 1 di bulan Januari akhir, ternyata tidak semua masyarakat yang penerima existing 2023 menerima. Ini kenapa? Nah, sebenarnya kami nanti akan membuatkan yang namanya infografis ya, sosialisasi secara masif kepada warga terkait pencairan tahap 1 ini. Tapi memang kita masih berproses SK Gupnya untuk data tahap 1 sebanyak 64.917. Mudah-mudahan nggak terlalu lama SK Gup ini akan terbit. Nah, sekarang kita kembali ke data tahap 2 ya. Data tahap 2 itu akan kita lakukan verval terhadap data existing. Data existing yang dikategorikan ada di desil 5 sampai 10 dan non-desil. Kenapa? Karena memang untuk penerima bansos ini kita akan lakukan padanannya dengan data Resosek. Ya, data registrasi sosial ekonomi yang dilakukan pada tahun 2022 di bulan Oktober dan dimutakhirkan di bulan Mei 2023 ya. Dan itu memang hasil padanan DTKS dengan data Resosek itulah yang paling valid dibanding dengan data DTKS dengan P3KE. Tingkat kevalidasiannya itu 70% ya, nilai 70% dibanding dengan P3KE seperti itu. Jadi kita ambil data yang memang hasil padanan Resosek yang ketika kita lihat ternyata penerima existing lebih banyak diakomodir untuk diberikan bansosnya. Nah, ini ketika verbal existing di desil 5 sampai 10 ini dan juga non desil, ini untuk dilihat nanti oleh teman-teman para pendamsos di lapangan apakah yang bersangkutan masih layak menerima bansos walaupun berada pada desil 5 sampai 10 dan juga ada yang non desil. Kenapa non desil? Nah, ini kita tidak
tahu kenapa ini terjadi ketika DTKS dipadankan dengan baik itu P3KM maupun Resosek, ternyata ada yang penerima existing ini tidak ada di desil manapun. Baik desil 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya 10. Barangkali ya kita baru berasumsi bahwa ketika dilakukan verval pada saat itu, variabel-variabel kebutuhan data carik, ya kebetulan ini memang sumbernya adalah data carik, itu tidak lengkap ketika dilakukan verval oleh para anggota Dasawisma di lapangan seperti itu. Dan ketika tidak ada desil, tentunya kita akan cek ulang, tetap dilakukan kelayakannya atau ketepatan sasarannya seperti itu. Jadi nanti ini ada timeline yang akan kita lakukan verval terhadap data existing. Untuk kelayakannya tentunya variabelnya ini yang digunakan adalah variabel sesuai SK Gub 1250/2020. Ini ada sebanyak 58.663. Nah, kekurangannya ini ternyata ketika dihitung dari 219.252 dikurang 64.917 ditambah lagi 58.663 ini ternyata ada sebenarnya selisih ya. Selisih yang memang harus diakomodir dari bansos usulannya desil 1 sampai 4. Ini ada 95.672 ya. Tapi kita nanti akan lakukan verifikasi datanya, data yang lebih, jangan sebanyak 95.672, tapi dilebihkan 20%, seperti itu. Dilebihkan 20%. Nah, ini nanti kita akan bagi dua. Verval yang existing itu di tahapan yang pertama, nanti kita sampaikan timeline-nya. Yang kedua, yang kekurangan alokasi bansos melalui data padanan DTKS dengan Resosek desil 1 sampai 4. Ini 95.672. Selain kita lihat kelayakannya, ya, kelayakannya itu akan dilihat juga nanti variabel-variabel untuk melengkapi kebutuhan perbankannya apabila memang dikategorikan layak seperti itu. Dan kita akan buatkan SPTJM terhadap data baru yang ada di posisi 95.672 ini. Tapi terhadap data verbal existing 58.663 itu tidak ada menggunakan yang namanya SPTJM dan berita acara lurah. Ini sudah disepakati dengan inspektorat, jadi cukup yang baru saja seperti itu. Nah, timeline-nya mungkin Devina bisa di-share timeline-nya untuk data yang akan di-verbal. Timeline-nya. Ya, jadi rencananya ini untuk data bansos PKD existing 2023 desil 5, 10, non-desil, dan ada juga ternyata data padanan Bapenda Dukcapil yang perlu dicek ulang ke lapangan ini tadi tanggal 15 Januari sampai dengan 1 Februari 2024. Ini untuk melihat kelayakannya saja. Nah, untuk data 2, usulan baru bansos PKD 2024 pada desil 1 sampai 4, ini dari tanggal 2 Februari sampai dengan 16 Maret 2024 ya. Ini berlangsung selama hampir ya Januari, Februari, Maret ya, hampir 3 bulan ya, 3 bulan. Nanti ketika diketahui hasil keseluruhan, tentunya ini nanti akan dibuatkan SK Gub tahap 2 ya. Tahap 2 itu berarti dari yang tahap 1 total ya, dengan tahap 2 seperti itu di bulan April 2024. Jadi nanti ketika tahap 2 itu dicairkan, tentunya yang memang data baru itu akan dicairkannya 4 bulan, Januari, Februari, Maret, April. Tapi ketika nanti yang untuk bansos existing di tahap 1 itu dicairkannya 2 bulan, Januari, Februari, seperti itu ya. Jadi untuk diketahui oleh rekan-rekan Damsos semuanya ketika ada warga yang bertanya seperti itu. Jadi
Nanti Pak Uki akan memberikan penjelasan secara teknis untuk tema yang pertama ya. Tema yang kedua, tentunya ini terkait rencana verifikasi data